sobat-sobat semuanya, banyak sekali teman-teman yang di sini dinyatakan sudah lulus seleksi akademik PPK dalam jabatan di tahun 2022 ataupun juga tahun sebelumnya. Tapi mengapa saat ini ketika kita login ke akun SIM PKB kita mendapatkan tampilan bahwa kita sudah lolos tahap seleksi administrasi PPK dalam jabatan 2023. Dan tahap selanjutnya ini adalah penentuan calon peserta seleksi akademik. Nah, di sini apakah di sini kita akan atau harus ikut seleksi akademik kembali ketika kita sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru apakah kita nanti yang sudah lulus pretest PPG harus ikut pretest PPG kembali pada tahun ini. Tentunya di sini kita akan membagikan juga yaitu secerca harapan kabar gembira untuk teman-teman yang sudah lulus pretest PPG di tahun sebelumnya, yang tentunya nanti kita akan tinggal menunggu saja kan seharusnya untuk lapor diri ke LPTK. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya di sini teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya ini merasa agak sedikit khawatir dan juga takut. Manakala di sini kita yang sudah lulus seleksi akademik ini adalah kita mengapa muncul ketika itu ya tampilan untuk melakukan konfirmasi. Ketika kita nggak konfirmasi, teman-teman yang nggak konfirmasi ini adalah saat ini muncul tampilan di SIM PKB-nya itu masa konfirmasi sudah berakhir. Ketika teman-teman sudah klik konfirmasi, maka di sini kita mengapa bahkan ada juga yaitu kita yang berpindah ya, yang awalnya dari peserta verbal sasaran 1 menjadi peserta verbal sasaran kategori A. Apakah artinya di sini kita yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya yang seharusnya tinggal menunggu pemanggilan peserta ke LPTK, apakah kita ikut seleksi akademik kembali? Bahkan kita masuk ada yang sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya teman-teman, untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik PPG 2022, tentunya di sini kita tampilan awalnya ini seperti ini. Nah, kalau misalkan kita cek di SIM PKB kita sudah lulus seleksi akademik, tampilannya seperti ini. Kemudian tak lama kemudian ini adalah karena kita itu kuota untuk pemanggilan PPG dikala itu kuotanya terbatas untuk angkatan tersebut, maka di sini kita entah itu ada yang masuk dalam kategori peserta cadangan atau mungkin yang belum dapat panggilan atau mungkin juga yang peserta cadangan atau utama kemudian kita mundur. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menunggu informasi berikutnya terkait dengan jadwal ketentuan di ppg.kemdikbud.go.id. Tentunya di sini sebagai kita untuk peserta yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya, kita nggak perlu khawatir dikarenakan kalau misalkan kita itu mencermati pada akun SIM PKB-nya teman-teman. Nah, ini adalah untuk tampilan kita yang sudah lulus seleksi akademik. Nah, untuk yang tampilan sekarang ini adalah seperti ini tentunya. Nah, kita dinyatakan sudah lolos seleksi administrasi. Mengapa kita sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi? Ya memang saat ini tahapan di SIM PKB itu adalah tahapan kelulusan seleksi administrasi. Sehingga teman-teman yang di sini sudah lulus seleksi akademik pun yang belum berangkat PPG ini juga mendapatkan tampilan yang sama, yaitu sudah lolos seleksi administrasi. Kemudian setelah kita lolos seleksi administrasi, untuk yang sudah lulus pretest PPG, apakah kita nanti ikut pretest PPG kembali? Tentunya di sini kita baca di kalimat berikutnya. Ini adalah merupakan secerca harapan untuk kita yang sudah lulus seleksi akademik, apakah nanti ikut pretest PPG atau tidak. Nah, setelah kita dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka tahap selanjutnya ini adalah penentuan calon peserta seleksi akademik. Nah, secerca harapan kita itu adalah di sini nanti semoga kita tidak termasuk dalam kategori dalam proses penentuan ini ya, yang termasuk untuk menjadi peserta seleksi akademik. Nah, kalau misalkan membaca dari kalimat ini, tentunya di sini kita memasuki masa-masa yaitu proses penentuan calon peserta seleksi akademik yang ini kemungkinan loh ya, kemungkinan dan semoga saja biasanya benar. Ini adalah kalau membaca keterangan itu ini adalah paling tidak itu ada 4 kemungkinan ya untuk langkah selanjutnya. Yaitu yang pertama ini sedang diproses yaitu penentuan yaitu siapa saja guru yang terdata sebagai calon peserta seleksi akademik. Dikarenakan belum pernah ikut pretest ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di tahun sebelumnya ini termasuk dalam kategori peserta verbal sasaran kategori B ya, yang belum pernah seleksi akademik, ini adalah kita ikut pretest, nanti ditentukan. Jadi kategori yang ikut pretest adalah yang kategori pertama ini.
Kemudian dalam penentuan itu menghasilkan yang kedua, yaitu siapa saja yang terdata sebagai calon peserta seleksi akademik dikarenakan belum lulus pretest. Artinya di sini kita masuk sasaran kategori A ya. Ini adalah untuk sasaran kategori B. Kita belum pernah ikut pretest, yang ini sudah pernah ikut pretest namun belum lulus ya. Untuk kita yang sudah lulus pretest itu masuknya di mana? Tentunya dalam penentuan nanti prosesnya ini adalah semoga saja kita masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu kita tidak terdata sebagai calon peserta seleksi akademik. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita sudah mengikuti seleksi akademik di tahun sebelumnya dan juga sudah lulus seleksi akademik ya pada tahun itu. Sehingga di sini tentunya common notification ya terkait tentang pengumuman seleksi administrasi untuk semua pengguna SIM PKB. Dan kemudian kemungkinan yang keempat, namun di sini kemungkinannya sangat kecil, yaitu tidak terdata sebagai calon peserta karena kuotanya dibatasi. Untuk kuota saya rasa kecil kemungkinan ya teman, dikarenakan untuk seleksi akademik yang daring domisili itu tidak memerlukan banyak ruang atau banyak tempat, jadi nanti daring domisili teman. Nah ini, jadi semoga saja nanti kita masuk dalam kategori peserta yang ini, dan dengan demikian nanti sepertinya kita tidak ikut seleksi akademik kembali ya. Nah berikutnya kalau misalkan kita nggak ikut seleksi akademik, tentunya yang kita sudah lulus seleksi akademik ya. Nah tentunya di sini kita masuk dalam tahapan ini, yaitu tahapan keempat, karena untuk proses ini kita sudah lalui. Seleksi administrasi sudah kita lalui dan lulus, kemudian verifikasi juga sudah. Kita sudah lulus seleksi akademik, maka nanti kita masuk dalam kategori yang tidak ikut seleksi akademik. Nah, pokoknya di sini kita pantau saja akun SIM PKB kita. Tentunya di sini banyak sekali teman-teman yang mengalami hal ini ya. Setelah kita di sini kan sudah lulus seleksi akademik, nanti berikutnya kita tinggal menunggu saja, karena untuk pengumuman hasil seleksi akademik ini adalah sudah kita dapatkan di tahun 2022. Kemudian kita menunggu plotting ke LPTK. Kalau misalkan kita dulu di angkatan 1 tahun 2023 ini tidak masuk dikarenakan untuk kuota di angkatan 1 itu sudah penuh, entah itu peserta yang utama atau mungkin cadangan, maka di sini kita pantau di akun SIM PKB kita dan juga ppg.kemdikbud.go.id. Setelah diplotting ke LPTK untuk angkatan 2 dan berikutnya, nanti kita konfirmasi kesediaan. Nah setelah konfirmasi kesediaan, saya sarankan teman-teman nanti bersedia ya ketika konfirmasi. Meskipun LPTK kita jauh, ini nggak apa-apa, kita ambil saja dikarenakan sekarang kan daring ya, jadi nggak akan terpengaruh oleh jarak teman-teman. Kemudian setelah kita konfirmasi, kita mau nanti kita ditetapkan sebagai peserta PPG. Setelah itu lapor diri ke LPTK. Setelah itu nanti penjadwalan dan pengkelasan. Kemudian berikutnya sinkronisasi LMS, artinya nanti kita bisa mengunduh modul ataupun juga pokoknya buku modul profesional dan pedagogik di akun SIM PKB kita. Kemudian kita ikut pembelajaran dan penilaian. Kemudian kita itu ikut ujian UKM PPG. Setelah kita lulus, nanti kita dapat serdik dan juga dapat NRG. Setelah itu kelar, kita bergelar sebagai guru profesional ya. Jadi kita pantau akun kita masing-masing. Semoga dalam proses penentuan ini nanti kita termasuk dalam kategori yang tidak pretest lagi ya teman-teman.